Khodam ini artinya penjaga bisa, teman juga bisa, penolong juga bisa. Intinya manusia itu pada hakikatnya memang ada penjaganya, ada pelindungnya. Setiap diri manusia pasti Allah jaga dengan para malaikat-malaikat. Bergiliran di pagi dan petang. Lahum mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi setiap diri manusia, mau manusia yang taat, nggak taat, mau manusia yang baik atau nggak baik, semua manusia dijaga. Ada yang sekarang lagi viral nih, ingin diketahui khodamnya siapa di belakangnya. Menawarkan untuk didampingi oleh khodam seperti ini, bahkan diperjualbelikan. Entah itu khodam menjadi sebuah kekuatan, semua yang dia cari ya tidak lain dan tidak bukan untuk hidup dia di dunia kan gitu. Masalahnya udah makin berbahaya nih. Ya kalau mau minta khodam yang bagus ya khodam yang bisa menyelamatkan dia di akhirat. Bukan yang menyebabkan terjerumusnya di dunia hingga tersesat. Kita harus sadar diri nih, bahwa diri kita juga dari lahir sudah disertai dengan korin. Kemudian disertai lagi dengan khodam yang menjaganya, yaitu para malaikat. Disertai dan dijaga aja manusia masih bisa. Orang-orang misalkan pengen kebal, golok nggak mempan, apa nggak mempan. Yang terjadi adalah adanya kesombongan. Pencak silatnya nggak salah. Akhirnya petantang-petenteng kemana-mana. Dia berbuat onar. Keburukan-keburukan lebih dominan. Sehingga apa yang dia perbuat menjadi amal-amal buruk untuk dirinya. Tentunya kalau untuk menjaga diri, carilah penjaga yang sebaik-baiknya. Dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Orang-orang yang bertanya tentang, dicek khodamnya, siapa yang mengikutinya, siapa yang di belakangnya, dan sebagainya. Yang saya khawatirkan cuma akan tersesat. Karena disesatkan. Parameter seseorang memiliki khodam. Khodam yang baik, orang tersebut pasti akan perbuatannya baik. Allah karuniakan teman sebaik-baiknya. Kepada siapa? Kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Siapapun manusia di muka bumi ini, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul. Allah karuniakan teman. Teman itu sebagai khodamnya, penjaganya, pelindungnya, yang mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Yang menyertaimu, yang mengikutimu, yang menjagamu, yang mengarahkanmu. Dan Allah katakan, inilah teman yang sebaik-baiknya teman. Kalau khodamnya udah para nabi, para sidikin, para syuhada, orang-orang soleh, kira-kira gimana? Ini masalahnya khodam-khodam yang lagi viral nih. Khodamnya digambarkan harimau. Seolah-olah menjadi aman. Lah, khodam itu nggak usah dicari, nggak usah dibeli. Kalau ada yang nawarin, jangan mau. Allah yang akan mengkaruniakan khodam itu sendiri. Minta khodam yang dijual orang-orang ini, biar Mas Arief sholatnya rajin. Bisa menjadi orang-orang yang berbuat baik. Bisa memberikan ilmu yang baik. Carilah khodam seperti itu. Tapi itu nggak dijual belikan. Itu karunia dari Allah. Dahulu ini, laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan kepada laki-laki golongan jin. Apa bedanya meminta pertolongan kepada benda jimat? Apa kata Allah? Maka mereka kedua-duanya akan tersesat, akan merugi sejauh-jauhnya. Ya ini bahayanya. Oke lah, saat ini kamu mendapatkan sesuatu, apa yang kamu cari dengan benda itu. Hanya saja urusan perjanjian dengan bukan selain Allah, itu tidak abadi. Suatu saat nanti akan ada balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saung Kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di Saung Kolbu. Saung Kolbu tempatnya di mana kita bisa mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati dan menenteramkan jiwa. Insya Allah berkah lillahi ta'ala. Buat sahabat Saung Kolbu yang punya pertanyaan tentang sebuah persoalan, boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bikin segmen khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Perbincangan seputar masalah sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari yang memberikan solusi atau jalan keluar yang bijaksana berdasarkan tuntunan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para wali-walinya. Sahabat SQ sekalian, oke nih, sahabat SQ, episode kali ini agak-agak sedikit serius, tapi nggak usah serius benar ya. Karena lebih kepada hakikat nih kita bicara episode kali ini. Apa itu? Kita bahas tentang khodam. Hal ini yang harus kita luruskan agar paham dan jadi ilmu yang bermanfaat lahir batin dunia akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Seperti biasa di sini telah hadir bersama Kang Ustadz
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mas Arif. Ya, seperti biasa sehat Kang Ustadz ya. Amin, alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, harus sehat. Harus. Jiwa raga. Oke, Kang Ustadz, ini kan bicara khodam ya. Uduh. Ini saya merinding. Ini kan lebih ke hakikat ya. Jadi ini goibnya, ada lebih banyak goibnya sepertinya. Nah, apa sih yang dimaksud khodam itu? Oh, Masya Allah. Apa yang dimaksud khodam? Khodam ini artinya penjaga bisa, ya. Teman juga bisa. Kemudian juga bisa disebut juga kalau orang menganggapnya ini sebagai penolong juga bisa, ya banyak hal lah. Tapi ya intinya manusia itu pada hakikatnya memang ada penjaganya, ada pelindungnya, ya kan? Dalam arti kata, setiap diri manusia pasti Allah jaga dengan para malaikat-malaikat, ya kan? Ya. Udah pasti bergiliran di pagi dan petang. Ya. Lahum akibatu min baini yadaihi wa min kalfihi yafazunahu min amrillah. Jadi setiap diri manusia, mau manusia yang taat, nggak taat, mau manusia yang baik atau nggak baik, semua manusia dijaga. Ya, dijaga oleh malaikat-malaikat bergiliran di pagi dan petang. Nah itu juga bisa dikatakan malaikat ini juga sebagai khodam karena dia yang menjaga, yang melindungi. Ini khodam yang baik insya Allah. Tapi ya kecenderungan saat ini ya, atau mungkin juga dari masa-masa yang lalu ya, selalu ada aja fenomena ini ya. Bahkan ada yang sekarang lagi viral nih, ya. Ingin diketahui khodamnya siapa di belakangnya kan gitu. Itu dia tuh lagi rame. Itu lagi rame kan. Benar. Bahkan bisa juga orang berkata menawarkan untuk didampingi oleh khodam seperti ini, bahkan diperjualbelikan. Ini udah masalah ini udah makin berbahaya nih. Bahkan ada yang yang negatif tentang khodam itu. Ya, artinya semuanya yang dia cari, yang dia inginkan semata-mata entah itu khodam menjadi sebuah kekuatan, sebuah semacam mukjizat atau apalah gitu ya. Nah, itu semua yang dia cari ya tidak lain dan tidak bukan yang dia cari untuk hidup dia di dunia kan gitu. Ya kalau mau minta khodam yang bagus ya khodam yang bisa menyelamatkan dia di akhirat harusnya. Bukan yang menyebabkan terjerumusnya di dunia hingga tersesat. Ini kan akhirnya merugi. Salah kaprah. Nah, dan itu pasti ada dampaknya. Betul. Ya, baik buruknya pasti ada. Ya itulah kira-kira Mas Arif yang untuk sebagai pembuka ya khodam ini yang menjaga atau bisa juga disebut yang menyertainya ya. Nah, bedanya khodam sama khorin ada juga yang belum paham nih. Ya, khorin kan emang udah ketentuan Allah juga, udah qadarullah bahwa setiap diri manusia pasti Allah sertakan dengan khorinnya. Yang menyertainya, yang mengikutinya ya. Ya artinya ya hanya Allah yang tahu. Namun pada dasarnya kan kalau kita bicara kepada hadis Rasulullah acuannya, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap manusia itu diganggu oleh khorin. Bisa redaksinya bisa diganggu, bisa disebut juga sebagai penguji dan sebagainya. Namun saat itu Rasulullah kedapatan ya istrinya Aisyah datang dalam keadaan amarah gitu ya. Sesungguhnya wahai istriku kau sedang kena gangguan khorin gitu ya. Sehingga dia itu dalam keadaan marah. Nah, terus kemudian Aisyah itu bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah semua manusia diganggu oleh khorin? Ya, termasuk semua manusia diganggu, termasuk aku. Hanya saja Allah memberikan pertolongan kepadaku sehingga khorin tadi tidak akan bisa menyuruh Rasulullah untuk berbuat buruk, melainkan hanya kebaikan saja. Nah, jadi artinya insya Allah kita harus sadar diri nih, bahwa diri kita juga dari lahir sudah disertai dengan khorin. Kemudian disertai lagi dengan khodam yang menjaganya, yaitu para malaikat. Nah, artinya dengan disertai dan dijaga aja manusia masih bisa
perbuatannya antara baik dan buruknya masih tetap bisa berjalan kan. Iya, benar. Nah, apalagi ketika menuju misalkan masa-masa muda ya, Ya. orang-orang misalkan pengen kebal, Wah, itu kemudian ilmu. belajar, ya pencak silatnya nggak salah. Tapi ketika diisi dengan hal-hal yang dia tidak ketahui, yang jelas akhirnya dia pokoknya menjadi kebal aja. Ya. Ya kan? Ya, kemudian golok nggak mempan, apa nggak mempan. Apa dampak yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya kesombongan. Sombongan, ya. Nah, dari situ dia nggak sadar diri. Akhirnya petantang-petenteng kemana-mana. Betul? Betul. Apa yang terjadi? Dia berbuat onar. Berbuat tidak baik. Ya. Keburukan-keburukan lebih dominan. Sehingga yang terjadi apa yang dia perbuat menjadi amal-amal buruk untuk dirinya. Ya enggak? Kalau di akhirat mah nggak penting. Iya. Betul nggak? Betul. Nggak perlu ilmu nggak mempan. Iya. Ya. Berarti tergantung niatnya kan maksudnya. Betul, Ya. Mas Arief. Ya, itu juga bisa. Kenapa dia nggak mempan? Ya satu ada tarikat, ada tirakatnya, kemudian ada lagi doa-doanya, Ya. ada mahar-maharnya, ada apa ya amalan-amalan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa mendapatkan hal itu. Oke, Masya Allah. Gitu loh. Tapi kalau niatnya untuk menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya sihir atau apa gitu, Iya. gangguan, Tentunya kalau untuk menjaga diri, carilah penjaga yang sebaik-baiknya. nah, itu kan ada Pelindung Allah, ya. sebaik-baiknya. Betul. Watasimu billahi wa maulakum fanimal maula wa ni'man nasir. Ya. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Betul. Dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Tolong. Ayo udah. Cukup bagiku. Cukup insya Allah. Ya Allah, ya. Dengan berpegang teguh kepada Allah yang langsung menjaganya insya Allah. Kita dijaga. Betul, aku Ya. yakin. Nah, itu tadi. Itu pemirsa. Jadi sahabat SQ, Iya. bedanya tadi korin dan khodam itu ya. Nah tadi saya seperti kata-kata viral tadi nih, yang sedang viral di sosmed ini kan tentang cek khodam dan lain-lain ya. Apakah khodam itu bisa dicek dan diketahui seseorang memiliki khodam atau tidak? Ya, orang-orang yang bertanya tentang dicek khodamnya, terus kemudian siapa yang mengikutinya, siapa yang di belakangnya, dan sebagainya. Yang saya khawatirkan cuma bahasanya akan tersesat. Karena disesatkan, gitu loh. Ya. Intinya gini sih, parameter seseorang memiliki ya khodam. Ya, khodam yang baik, orang tersebut pasti akan perbuatannya baik. Ya, maka itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 69-70. Karena khodam juga bisa disebut teman juga. Kayak Mas Arief teman saya kan. Ya. Kalau temannya teman karib, teman baik, ada apa-apa dengan saya, Mas Arief jaga juga kan? Iya, betul. Iya kan? Nah, Allah katakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada wasyalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi aliman. Wa hasuna, teman yang sebaik-baiknya. Ya, Allah karuniakan teman sebaik-baiknya. Kepada siapa? Kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi kalau siapapun manusia di muka bumi ini, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul, Allah karuniakan teman. Bisa juga dikatakan teman itu sebagai khodamnya, penjaganya, pelindungnya, yang mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Dengan sifat-sifat mereka yang baik. Iya. Dihidupkan lagi sifat-sifat mereka yang baik. Dan Allah katakan, inilah teman yang sebaik-baiknya teman. Teman sebaik-baiknya Baiknya teman. ya, Allah akan karuniakan kepada mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengkaruniakan teman sebaik-baiknya teman yang diberikan jalan yang lurus, yang penuh kenikmatan. Yang Allah ridhoi. Yang tentunya, Allah ya. ridhoi, Betul, tentunya betul. kan ya? Iya. Siapa saja? Para nabi. Kemudian para sidikin, para syuhada, orang-orang soleh. Soleh. Nah itu khodam, ya. Kalau khodamnya udah para nabi, khodamnya para sidikin, khodamnya para syuhada, khodamnya orang-orang soleh. Nah ini bercermin nih. Kalau khodamnya ada, Mas Arief ada khodamnya para nabi. Ya Mas Arief pasti sifat-sifatnya,
cara bekerjanya, perilakunya, Iya, iya. ucapannya, ya selalu menyayangi orang-orang yang beriman, selalu ingin menyampaikan risalah-risalah Allah. Iya. Nah itulah bersama Mas Arief ada khodamnya para nabi. Itu udah otomatis tuh. Otomatis Jadi bagi nggak karunia dari Allah. dipanjaim. Kalau misalkan Mas Arief dikaruniakan khodam yang sidik, ya, yang sidikin, Ya. pasti Mas Arief ini, ya perkataannya benar, kemudian juga cerdas, Ya, ya, ya. memberikan solusi, ya terhadap masalah-masalah orang yang konsultasi kepada Mas Arief. Betul? Setia mendengarkan yang curhat-curhat. Kemudian lagi ditambah lagi para syuhada. Syuhada tuh sifatnya bagaimana? Berani, siap mati, ya siap berperang di jalan Allah. Masya Allah. Nah gitu. Ketika Mas Arief sudah dikaruniakan itu semua, Mas Arief berjalan kemana saja. Dalam menyampaikan mau ada gangguan ini, mau gangguan itu, ada masalah ini, tetap jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Akbar, Masya Allah. Ya, nah itu para Dahsyat, syuhada. ya. Ya, khodamnya para syuhada. Orang-orang yang taat pada Allah, taat kepada Rasul, pasti insya Allah dikaruniakan teman. Atau saya katakan udah khodam lah. Yang menyertaimu, yang mengikutimu, yang menjagamu, yang mengarahkanmu. Karib. Nah, Teman kharib, iya kan? Dan terakhir adalah Allah karuniakan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh ini, ya refleksinya dalam diri kita adalah kita sendiri menjadi orang-orang yang baik. Ya. Orang-orang yang Mengajak- rahman, orang-orang yang mengajak rahim, kebaikan. orang-orang yang selalu ingin menebar kebaikan. Masya Allah. Ini masalahnya hodam-hodam yang lagi viral nih. Ini hodamnya digambarkan harimau. Nah, Belang. Wah, iya kan? Iya, iya. Nah ini dengan adanya harimau, kemudian seolah-olah menjadi aman. Ya kan? Menjadi jaga Ditakutin. karena dilindungi oleh harimau. Iya, Lah, merasa ditakutin. ya artinya harimau coba lihat dari sifatnya aja. Kira-kira gimana? Ya? Apa namanya, buas. Rakus. Iya, rakus. Nah, boleh jadi orang-orang yang punya hodam begituan. Ya kan? Ya artinya ya dalam usaha nggak pandang bulu ya. Nggak pandang bulu. Kecil, gede, sikat Iya, sama dia. sikat, ya. Emosinya besar. Kemudian gampang marah. Nggak pernah puas. Ya. Nah, hati-hati. Ya, jadi kayak gitu bahkan karena diplesetkan, dibelokin seolah-olah kalau khodamnya ini katakanlah entah misalkan yang jaga putri kayak dari Laut Selatan atau apalah namanya ya. Ya, kemudian akhirnya orang itu menjadi tersesat. Nah, ini yang saya sayangkan. Ya. Kita intinya dunia ini udah semakin dekat lah. Ya. Dengan kiamat. Kalaupun misalkan tidak kiamat kubro saat kita hidup, setidaknya kiamat sugro pasti kita rasakan. Iya, betul. Betul? Ya. Maka itu, udah jangan macam-macam di muka bumi inilah. Ya. Jangan kan itu. Satu nikmat aja yang kecil katakanlah diangkat. Nah, itu udah kayak enak tuh. Betul. Maka itu, khodam itu nggak usah dicari, nggak usah dibeli. Kalau ada yang nawarin, jangan mau. Ya. Allah yang akan mengkaruniakan khodam itu sendiri. Ya. Sebagaimana perkataan Allah yang tadi saya katakan tadi. Ya. Jadi jangan sampai karena urusannya biar bisa begini, biar bisa begitu, dapat begini, dapat begitu, dimudahkan begini, dimudahkan begitu, itu semua urusannya untuk kehidupan dunia. Ya. Minta khodam yang biar Mas Arief sholatnya rajin. Masya Allah. Minta khodam yang dijual orang-orang ini bisa menjadi orang-orang yang berbuat baik. Betul. Ya, bisa memberikan ilmu yang baik. Iya. Sehingga bisa melakukan tausiah. Benar. Jadi Nah, cahaya. carilah khodam seperti itu. Betul. Tapi itu nggak dijual belikan. Itu karunia dari Karunia. Allah. Ya. Ya? Paham? Paham. Ah, Masya Allah. Itu saking Allah sayangnya Saking. sama orang-orang yang soleh. Masya Allah. Kang Ustadz, Ya. apakah khodam bisa tinggal di sebuah benda atau jimat untuk menjaga atau membantu pemiliknya? Nah, Ini yang tadi itu ini yang dia. Ya memang dari zaman dahulu ya, sebelum kita, nenek moyang kita ya. Dari dulu emang ada hal-hal semacam itu ya. Ketika benda ini dijampi-jampi, akhirnya menjadi diyakini ya seolah-olah benda ini ada makhluknya. Ya kan? Terus kemudian diperlihatkan tuh sama iblis.
Ya kan, seolah-olah bisa berdiri lah kerisnya, bisa terbang lah, ya. Lalu dipertontonkan. Mau bisa berdiri kek, mau bisa terbang kek. Terus kemudian untuk apa? Bisa nggak membuat diri seseorang itu taat sama Allah? Iya, iya, iya. Ini masalahnya. Yang ada malah membuat orang itu menjadi jauh dan semakin jauh dari Allah. Benar-benar. Jadi Nah ini kan artinya iblis ini bisa memutarbalikkan iya, iya. pelan-pelan dengan kesukaan yang dia inginkan. Kemudian lagi apapun ya yang dia inginkan, misalkan bisa menjadi kebal, bisa menjadi terbang, bisa menjadi apa namanya orang yang bisa tunduk sama kita. Iya, Ya bisa kan? hilang. Nah, ini kan hal-hal semacam itu bisa membuat jadi nggak berkah apa yang dia lakukan. Semu ya, semu. Jadi Iya, hanya seolah-olah- bayangan semua aja, betul. Iya, benar. Ya, Nah, ini kan ada teman lah, dia punya keris katakanlah gitu ya. Nah, keris itu saya sempat bukan berdebat tapi sharing lah. Nah, dia katakan begini Kang Ustadz, ini keris sebagai simbol, bukan saya istilahnya menuhankan itu, bukan, tapi hanya sebagai simbol seperti hal para sunan, para wali, dia juga punya itu. Itu gimana tuh? satu niat, kedua tujuan. Ya tujuannya. Tujuannya kalau untuk kebaikan sih insya Allah balasannya pun akan dapat kebaikan. Ya, ya, ya. Nah ini masalahnya kan ketika sudah niatnya udah urusan dunia, pasti tujuannya juga dunia. Iya. Ya kan? Ya, ya, ya. Entah ingin mencari popularitas, Ya. mencari kedikdayaan, mencari kekayaan. Nah itu kan yang dicari, ya kan? Sehingga kalau ia dapat, ia semakin kufur, Benar-benar. semakin jauh dari Allah. Bahasanya lagi, itu sama aja bisa bekerja sama dengan makhluk yang ada dalam benda tadi. Iya, Ya, misalkan makhluknya katakanlah jin, misalkan, yang dikarenakan jin itu ada dalam benda tersebut karena jampi-jampinya manusia. Ya, ya. Ya Allah sudah katakan juga dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rizalu minal insi ya'uzuna birizali minal zinni fazaduhum rahaqa. Jadi barang siapa ya dari golongan manusia dahulu ini ada yang meminta, laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan kepada laki-laki golongan jin. Berarti kan dari zaman dulu memang sudah ada. Ya, minta pertolongannya kepada jin. Apa bedanya minta pertolongan kepada benda jimat? Di dalamnya ada siapa? Betul? Betul, betul. Apa kata Allah? Maka mereka kedua-duanya akan tersesat, akan merugi sejauh-jauhnya. Jadi kedua-duanya rugi, buat jinnya rugi, buat manusianya rugi. Ya, boleh jadi dia nggak rugi, dunianya dapat, tapi urusannya nanti. Nah itu dia. Umur nggak tahu lagi. Lagi soal-soalnya tiba-tiba dicabut. Nah makanya udahlah menjadi manusia yang normal. Yang normal. Ya, dicubit sakit, betul. Betul. Ya enggak? Kalau dicubit nggak sakit, dibacok nggak mempan, ya akhirnya petantang petenteng. Apalagi normal sambil belajar ilmu dari Kang Ustadz, Saung Kolbu tempatnya, ya, Masya Allah. Ya, kalau dalam diri manusia yakin Allah lah pelindungku sebaik-baiknya, penolongku sebaik-baiknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Ya, nggak terganggu oleh gangguan-gangguan atau rayuan-rayuan dari gombal. urusan dunia kan gitu. Ya. Insya Allah. Itu yang penuh, yang dihinakan biasanya. Ya, jadi saya ingatkan aja lah kepada orang-orang jangan terpengaruh ya tentang di belakang saya siapa. Ya. Betul kan? Lihat aja sifatmu. Ya. Nggak usah tanya sama orang lain. Lihat aja sifatmu, lihat dirimu, dengarkan orang-orang dekat ya, yang dekat denganmu. Kadang-kadang mereka bicarakan apa tentang kamu? Oh, orang ini songong ya, orang ini sombong ya. Ya, akhirnya sampai ke telingamu. Nah, jangan marah. Coba lihat diri kamu, betul nggak kamu sombong? Ya kan? Kalau udah tahu songong, nah insya Allah yang namanya khodamnya atau pendampingnya ya songong juga. Iya. Lihatlah dirimu. Jadi ke situ saya kata jadi lagunya. Ya. Oke. Nih, Ustadz.
apakah khodam itu bisa diperjualbelikan yang tadi itu? Diperjualbelikannya lewat apa? Lewat benda-benda. Berarti udah kontrak sama Pasti, ya. Yang ini bahayanya. Ketika, oke lah saat ini kamu mendapatkan sesuatu, apa yang kamu cari. Ya kan? Dengan benda itu. Karena urusan perjanjian dengan bukan selain Allah, itu tidak abadi. Suatu saat nanti akan ada balasannya. Maka itu, ya artinya kalau dibilang nggak abadi, misalkan dia pakai ini, pakai itu, kemudian punya kontrak, ada berapa tahun, atau mungkin sampai dia mati, tapi setelah itu keturunannya kena. Istilahnya apa? Ada nasabnya. Ya. Ya sehingga apa yang terjadi? Boleh jadi orang tua kita, kakek moyang kita yang dahulu yang nggak tahu, ya kita yang sebagai keturunannya yang kena. Ya kan? Nah itu juga memang, ya karena satu hal ya, iblis sudah bersumpah sama Allah bahwa dia akan mengganggu manusia sampai keturunan akhir zaman. Nah ya kan? Nah berarti ya manusia semuanya di muka bumi ini nggak ada yang aman. Pasti diganggu sama iblis. Hanya saja Allah mengatakan bahwa ya iblis akan mengganggu tapi tidak akan bisa mengganggu hambaku yang taat kepadaku. Maka itu udahlah, pegangannya satu, Allah, Rasul, dan kisah-kisahnya para wali-wali Allah. Itu dia tadi Yang membuat kita wali. semangat, Mas Arif. Semangat. Gak usah takut. Iya, Allahu Akbar. Iya, kemudian beli-beli biar gini, biar dipakai ini, taruh di dompet dan sebagainya. Akhirnya bisa merugikan. Benar-benar. Ya. Tapi kita pulang juga kan nggak pakai apa-apa ya. Iya. Kalau Pak Mas Ari punya keris, wah dibanggain. Apakah si keris itu pulang nemenin? Ditanam juga ya. Kan enggak. Ya. Iya. Nah, ini terkait yang tadi ya. Oke. Ini mungkin ada pesan khusus dari Kang Ustadz. Pesan khusus. Buat yang suka hobinya klinik-klinik nih. Ya. Ya, pesan khususnya ini langsung dari hati saya ya. Ya. Saudaraku semuanya, ya, sadar, eling. Jadikan Allah sebagai pelindungmu dan sebagai penolongmu. Ya. Jika kau pegang tali Allah yang kuat, apapun yang terjadi padamu, niscaya Allah akan menggenggam tanganmu dan menyelamatkanmu. Ya. Terakhir Kang Ustaz, kalau sudah begitu, makhluk yang kontrak ya, manusia yang sudah klinik lah bahasanya gitu. Tapi masih bisa taubat nasuha kan? Masih. Karena Allah Maha Pengampun. Masih bisa, insya Allah masih bisa. Selalu husnuzon sama Allah. Allah Maha Ghafurur Rahim, ya kan? Maka itu, ya artinya meskipun hal itu pernah terjadi, ya pernah kita alami, ketika Allah menyadarkan kita atau menyadarkan hambanya, maka sebuah proses penyadaran dari Allah itu sebuah hidayah. Maka bersyukurlah. Kemudian ketika diingatkan ia mengakui dosa-dosanya, maka bertobatlah. Nah intinya mengakui itu ya. Iya. Jangan ngeyel, kasih tahu. Ya. Oke Kang Ustadz, ini ini pengen gali lagi tapi ya sudahlah, nanti next episode berikutnya mungkin kita gali lagi tentang hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Oke, sahabat SQ sekalian, cukup sampai di sini ya. Ini isinya daging semua nih. Ilmunya dahsyat sekali nih. Saya juga dari tadi agak-agak gemeretek soal sekarang gimana Mas Arif? Rasanya? Alhamdulillah. Udah nggak gemeretek lagi? Sudah. Udah nggak panas dingin lagi? Tidak panas dingin. Boleh jadi khodam yang buruk dari Mas Arif sudah menjauh. Masya Allah. Tuh, dengar ya. Pemirsa yang di rumah juga kayaknya udah agak tenang nih. Setelah dijelaskan oleh Kang Ustadz. Baik, sahabat SQ sekalian. Cukup sampai di sini dulu ya. Nanti episode berikutnya akan lebih dahsyat dengan tema-tema yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Saung Kalbu, jadikanlah Allah sebaik-baiknya pelindung kita dan penolong kita
dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.